saya Sulung Purwata Galung, saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, dari mata kuliah Teori Sistem dan Pendidikan dengan dosen pengampu Nasib Tua Lumbang Gaul MED. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari video selanjutnya. Jelaskan satu teori termasuk konsep, prinsip, dan implementasi teori tersebut dalam bidang pendidikan, yaitu dengan teori ekonomi. Konsep teori ekonomi adalah teori yang membahas mengenai bagaimana itu cara dalam menghasilkan pendapatan dan apa komponen serta agar ekonomi berjalan dengan lancar dengan baik. Prinsipnya yaitu bekerja yang sesuai dan upah yang sesuai. Implementasi teori ini yaitu bekerja sesuai dengan upahnya, sesuai dengan pekerjaan, dan gaji yang sesuai. 2. Jelaskan satu sistem dalam kehidupan nyata termasuk konsep dan komponen-komponen sistem tersebut. Yaitu satu sistem dalam kehidupan nyata yaitu sistem pernapasan manusia. Konsep sistem pernapasan pada manusia yaitu di mana sistem pernapasan yang membantu manusia agar dapat menghirup oksigen, agar manusia tersebut dapat hidup, karena dalam kelangsungan hidup manusia sangat penting dan paling utamanya ialah bernapas. Sehingga jika manusia dapat bernapas dengan lancar dan baik, maka ia dapat melakukan kegiatan sehari-harinya dengan baik. Komponen-komponen dalam sistem pernapasan manusia ialah hidung, tenggorokan, paru-paru, jantung, yang dimana ketika hidup menghirup oksigen, maka oksigen akan melewati tenggorokan dan disaring oleh paru-paru dan kemudian akan membantu manusia agar tetap hidup, yang dimana dengan lancarnya penghirupan oksigen melalui komponen-komponen itu, maka alam akan membantu dan melancarkan peredaran darah manusia yang dipompa oleh jantung. Jadi semua komponen ini saling memiliki keterhubungan satu sama lain agar suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Contoh sistem dalam dunia yaitu sistem operasional sekolah. Konsep dari sistem operasional sekolah ini yaitu di mana adanya suatu kegiatan atau organisasi yang mendukung pelaksanaannya dalam sekolah tersebut, yaitu melibatkan beberapa sistem yang saling memiliki peran dan berkaitan satu sama lain dalam mencapai tujuan pelajaran sehingga siswa dapat lulus dengan baik. Komponen-komponennya yaitu guru, peserta didik, sarana dan prasarana, kepala sekolah, lingkungan, kurikulum, dan orang tua. Ketiga, jelaskan tujuan dan manfaat mempelajari teori sistem dalam pendidikan. Tujuan mempelajari teori sistem dan pendidikan yaitu untuk mengetahui bahwa sistem dalam pendidikan itu memiliki elemen-elemen yang saling terkait dan terhubung. Yang kedua, untuk mengetahui bahwa sistem dalam pendidikan itu merupakan sistem yang terbuka. Yang ketiga, untuk mengetahui bahwa sistem dalam pendidikan adalah sistem yang mempengaruhi dan butuh masyarakat dalam pelaksanaannya. Yang keempat, untuk mengetahui bahwa sistem dalam pendidikan adalah sistem yang melibatkan lingkungan masyarakat dan komponen-komponen yang mendukung proses pelaksanaan pendidikan. Manfaatnya mempelajari teori sistem dalam pendidikan yaitu yang pertama, untuk membantu kita memahami bagaimana sistem dalam pendidikan. Yang kedua, agar kita tahu bagaimana komponen dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, agar kita tahu bahwa sistem pendidikan itu merupakan sistem terbuka. Yang keempat, agar kita tahu bahwa sistem pendidikan itu harus adanya input, proses, dan outputnya. 4. Teori sistem terdiri dari aksioma dan preposisi. Jelaskan hal-hal tersebut dengan mengaitkannya pada sebuah organisasi pendidikan, misalnya sekolah. Teori sistem terdiri dari aksioma dan preposisi, dan hal-hal ini tersebut memiliki kaitannya dengan sebuah organisasi pendidikan, misalnya sekolah. Yang pertama, aksioma
sakralitas, yang dimana sebuah sekolah harus sentral atau memiliki pengaruh dan hubungan dengan lingkungan. Sehingga dengan adanya hubungan serta pengaruh, maka masyarakat akan ikut berperan dalam berkelangsungan atau kegiatan pendidikan di sekolah tersebut. Misalnya mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut. Yang kedua, aksomia kontekstual, yang akhirnya sekolah tersebut memberikan umpan balik dan manfaat pada setiap orang yang berperan dalam proses organisasi atau keberlangsungan sekolah tersebut. Yang ketiga, aksomia tujuan, yang dimana sekolah tersebut didirikan dan beroperasi menjadi sebuah organisasi harus memiliki tujuan dahulu, karena tanpa tujuan apa sekolah tersebut didukung oleh lingkungan. Yang keempat, aksomia operasional, yaitu apa saja komponen-komponen yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaannya, sehingga dengan adanya komponen-komponen yang mendukung, maka operasionalnya dan pelaksanaannya berjalan baik dan sejalan dengan tujuan. Yang kelima, aksomia kelangsungan hidup, yaitu yang dimana proses pelaksanaan organisasi ini, yaitu sekolah, sejalan dengan mendukung dan membantu kelangsungan hidup manusia atau orang yang berpartisipasi dalam pelaksanaan sekolah tersebut. Misalnya peserta didik di sekolah untuk membantu agar menambah ilmu pengetahuannya dan untuk masa depannya. Yang keenam, aksomia desain, yaitu yang dimana sekolah menghasilkan lulusan sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Misalnya sekolah SMK, yang dimana sekolah ini menghasilkan lulusan yang ahli di dunia kerja berdasarkan jurusannya masing-masing. Yang ketujuh, aksomia informasi, yang dimana aksomia ini terkait bahwa sekolah sebagai tempat informasi dan tempat interaksi antar sesama. Kelima, uraikan satu permasalahan dalam pendidikan Indonesia dengan mengimplementasikan metode berpikir sistematik. Satu permasalahan pendidikan di Indonesia, siswa yang sering bolos. Siapa perilaku dari masalah tersebut? Itu siswa. Kapan siswa terbolos? Ketika jam pembelajaran berlangsung. Di mana siswa tersebut bolos, mungkin keluar dan ke kantin atau menghindari pembelajaran di dalam kelas. Siswa tersebut bolos karena merasa sulit dan malas untuk mengikuti pelajaran. Bagaimana solusi agar siswa tersebut tidak bolos? Yaitu dengan memberikan motivasi pada siswa tersebut dan melibatkan orang tuanya agar orang tuanya dapat mengasih metode baru untuk siswa tersebut. Yang keenam, berdasarkan general sistem teori terkhusus menggunakan model sistem terbuka, jelaskan mengapa sekolah tersebut sebagai sekolah sistem terbuka. Sekolah sebagai sistem terbuka karena sekolah adalah organisasi yang memiliki pengaruh dan hubungan dengan lingkungannya, yang dimana sekolah sangat memiliki pengaruh besar dalam pengaruh kehidupan masyarakat dan hubungannya sangat erat untuk kelangsungan kehidupan yang baik ke depannya, yang dimana memberikan dampak yang baik terutama ekonomi masyarakat sekitar. Sekian dari video saya mengucapkan terima kasih.